Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat hingga hari ini, seperti misalnya nikmat sehat, nikmat kita masih bisa berkumpul dengan keluarga di rumah, merasakan masakan ibu, juga nikmat bisa masih produktif ya di rumah, entah dengan sekolahnya atau aktivitas lainnya ya. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangannya, pengorbanannya, dan ketulusannya kita bisa merasakan indahnya dan nikmatnya Islam hingga hari ini. Alhamdulillah. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan atau sharing ya tentang bagaimana agar hafalan kita lancar dan mungkin gitu ya. Ya, teman-teman di sini pasti semuanya sudah banyak hafalannya ya. Pasti minimal kalian sudah hafal juz 30, bukan? Juz 30 pasti sudah hafal. Juz 29 ada yang sudah juga, ada yang masih proses ya. Pasti hafalannya lebih dari 1 juz gitu ya. Kalau yang belum, insyaallah akan menyusul teman-teman yang lain. Nah, bagaimana agar hafalan yang sudah kita punya ini tetap lancar dan juga mungkin. Nah, tipsnya pertama adalah 1, pastikan kalian punya mushaf. Mushafnya ini 1 khusus untuk dipakai kalian buat menghafal ataupun tilawah ataupun murojaah ya. Jadi jangan diganti-ganti Qur'annya. Misalnya minggu ini pakai Quran yang dari ayah, terus minggu depannya pakai Quran dapat dari hadiah atau dari acara gitu. Nah, jadi dari awal kalian harus punya mushaf yang khusus 1 Quran yang kalian pilih untuk membersamai kalian dalam menghafal, biar polanya atau halamannya atau apa ya bagiannya itu terekam, jadi punya bayangan gitu ya. Kalau Qurannya ganti-ganti biasanya warna di Quran ini sama di Quran yang lainnya beda gitu. Nah, itu akan apa ya, berbeda gitu jadinya. Nah, kalau kalian punya 1 mushaf yang sama, itu akan membantu kalian untuk merekam dengan lama dan baik gitu ya. Nah, terus yang kedua, kalian harus sadar, harus yakin kalau kita penghafal Quran itu adalah orang-orang pilihan ya. Tidak semua orang-orang bisa menghafal Quran, tidak semua orang-orang menyambut baik ajakan untuk menghafal Quran. Jadi kalian harus bersyukur gitu ya. Jadi harus semangat lagi. Ya, terus selanjutnya ketika kalian setoran punya ziyadah yang baru ya. Nah, pastikan setelah setoran itu kalian diulang sendiri, di murojaah sendiri. Misalnya hari ini setoran surat An-Naba ya, surat An-Naba ya, disetorkan ke ustazahnya atau ustadznya. Nah, setelah setoran langsung diulang sendiri sebelum melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, minimal 10 kali gitu ya. Waktu dulu kakak 10 kali sebelum melakukan aktivitas lain dibaca. Nah, tapi jangan lihat Al-Quran ya, itu namanya tikror, mengulang hafalan minimal 10 kali. Nah, habis itu besok paginya sebelum kita mau nambah lagi ziyadah atau hafalan baru, nah dibaca lagi surat An-Nabanya dulu ya sebelum lanjut ke surat An-Nazi'at. Dibaca tanpa melihat Al-Quran biar membantu kita mengingat-ingat ya. Terus selanjutnya bisa juga kalian dipakai ketika sholat ya. Nah,
ini dengan sholat itu juga akan membantu kita untuk membuat hafalannya lebih lama nyantolnya ya, atau lebih mungkin. Nah misalnya sholat apa nih, kalau yang wanita kan biasanya sholatnya di rumah ya, bisa nih kalian misalnya sholat isya rakaat pertama baca An-Naba 1 sampai 20 gitu ya, rakaat keduanya baca lagi dari ayat 21 sampai 40 gitu. Jadi hafalan-hafalan yang sudah kita hafal dipakai dalam sholat kita, itu sangat membantu sekali untuk hafalannya nyantol lebih lama. Nah juga sebagai bukti kepada Allah, kan kalau kita lagi sholat interaksi ya langsung dengan Allah, bukti bangga gitu kalau kita punya hafalan Quran. Jadi sholatnya nggak cuma baca surat trikul ya, Al-Ikhlas lagi, Al-Falaq lagi, Anas lagi, enggak ya, tapi kalian punya variasi hafalan surat-suratnya gitu. Nah terakhir, kalian bisa juga dicoba dengan menulis ya. Coba latihan menulis. Tadi misalnya sudah surat An-Naba sudah dihafal, boleh kalian bikin tulisan khusus. Misalnya ada buku khusus, itu adalah tulisan hafalan kita, ditulis surat An-Nabanya gitu ya. Kalau kalian bisa menulis tanpa melihat Al-Quran, itu lebih keren lagi. Oke gitu ya. Jadi bisa dicoba tips-tipsnya yang tadi ya, semoga bisa membantu kalian biar lebih semangat lagi dalam murojaah ya. Biasanya yang lebih semangat itu adalah ketika ziyadah, tapi kalau murojaah kadang tidak terlalu semangat gitu. Nah jadi kita coba berpacu juga, selain semangat untuk ziyadah, semangat juga untuk murojaahnya. Oke? Ya mungkin itu saja materinya hari ini. Silahkan dicoba ya adik-adik. Semoga Allah lancarkan kita dalam menjadi penghafal Quran yang baik dan juga mungkin. Amin ya. Kurang lebihnya Kak Dina mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.